Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Nah, kali ini kita bakal gali lebih dalam materi yang Anda bagikan ya, dari buku Hendrik Fexeus soal seni membaca pikiran. Betul sekali. Fokus kita kali ini spesifik banget ke fondasi pentingnya nih, yang dibahas di bab 2, yaitu soal rapor. Iya, tepat. Bab 2 itu judulnya kan raport. Apa itu dan mengapa Anda menginginkannya? Ini konsep kunci banget sebelum kita bisa ngomongin teknik baca pikiran yang lebih rumit lah. Oke. Jadi, misi kita sekarang ini mau bedah tuntas. Apa sih sebenarnya raport itu? Kenapa kok fundamental banget dalam interaksi? Dan gimana caranya ini jadi kayak langkah awal buat memahami orang lain gitu. Siap. Oke, raport. Kedengerannya agak gimana gitu ya, kayak istilah bisnis atau psikologi yang formal banget. Iya. Tapi buku ini bilang kita semua itu melakukannya secara naluriah. Bahkan ada contoh fantasinya segala, soal narik perhatian orang di antrean kasir supermarket. Emang universal itu ya? Atau cuma cara keren aja buat bilang berusaha akrab? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Istilahnya emang kedengaran teknis ya, tapi konsepnya itu bener-bener universal dan mendasar banget. Si Fexeus ini nekenin kalau report itu fenomena global dalam komunikasi nonverbal. Oh, oke. Dan iya, kita semua secara naluriah selalu mencoba bangun rapor tiap ketemu orang, sadar atau gak sadar gitu. Keinginan buat nyambung itu udah ada di dalam diri kita. Mencoba ya, berarti nggak selalu berhasil dong. Terus buku ini bilang kita bisa belajar melakukannya dengan sengaja dan efektif gitu. Tepat, kita sering lakuin tanpa sadar kan? Kadang berhasil, ya kadang enggak. Coba deh pikirin, pas lagi presentasi ide bisnis yang menurut kita udah oke banget, atau sekedar pengen ngobrol santai aja sama kenalan baru. Iya, iya. Kunci biar pesan kita diterima, atau biar obrolan lancar jaya, itu seringkali ya di raport yang berhasil dibangun di awal. Tanpa itu, usaha kita bisa jadi ya sia-sia aja. Jadi ini bukan cuman sekedar basa-basi atau sopan santun gitu ya, tapi lebih kayak landasan gitu ya, biar komunikasinya bisa lepas landas. Tanpa landasan ini ya nggak terbang komunikasinya. Analogi yang pas banget itu. Fexeus bilang ini prasyarat biar orang bisa saling suka di level personal. Tanpa koneksi awal ini, tanpa rasa klik gitu, orang cenderung ya defensif atau nggak terlalu peduli sama omongan kita. Hmm, Mungkin dengerin, tapi nggak benar-benar nyimak atau terbuka sama ide kita. Jadi, rapor itu jembatan pertama yang harus dibangun deh. baiklah, mulai kebayang pentingnya nih. Tapi kenapa sih ini fundamental banget? Apa yang terjadi di level psikologis gitu pas rapor udah kebangun? Kenapa rasa suka atau klik ini bikin orang jadi lebih gampang nerima? Nah, disinilah kekuatan raport yang sebenarnya. Dan kenapa Fexeus naruh ini di bab awal banget? Ini bukan cuma soal disukain secara dangkal ya. Oke. Pas kita berhasil bangun raport, kita tuh secara nonverbal ngirim sinyal. Hey, aku tuh sama loh kayak kamu. Atau paling nggak, aku paham dan menghargai cara kamu berkomunikasi. Oke, jadi sinyal kesamaan, terus gimana itu bisa bikin orang lebih nerima ide kita? Karena secara naluriah ya, manusia itu cenderung lebih percaya dan suka sama orang yang dianggap mirip sama diri sendiri. Masuk akal. Proses seseorang ngerasa kita sama dengannya. Nolak ide atau saran kita tuh rasanya jadi kayak, agak gimana gitu, kayak nolak bagian dari diri mereka sendiri. Ada semacam disonansi kognitif lah istilahnya. Oh, gitu ya. Sebaliknya, setuju sama kita tuh rasanya nyaman dan malah memperkuat koneksi yang udah ada. Ini mekanisme bawah sadar yang kuat banget. Jadi kesamaan bawah sadar ini memicu rasa suka, terus membuka pintu persetujuan gitu ya. Kedengerannya kok simple banget ya buat sesuatu yang efeknya segede itu. Si Fexeus ngejelasin nggak sih kenapa mekanisme ini bisa kuat banget di otak kita? Dia nggak terlalu dalam sih bahas neurosainsnya di bab ini. Tapi dia nekenin banget aspek naluriah sama bawah sadarnya itu. Ini kayak mekanisme bertahan hidup sosial yang udah ketanam lama di kita. Oke. Merasa sama dengan kelompok atau orang lain, itu kan ngasih rasa aman dan penerimaan. Nah, Fexeus bilang, dengan paham dan pakai prinsip ini secara sadar, kita bisa ningkatin kualitas komunikasi kita secara signifikan. Menarik banget. Buku ini juga nyebut sesuatu yang cukup bikin kaget sih. Kita tuh selalu bangun rapor, entah baik atau buruk sama semua orang. Artinya nggak ada interaksi yang netral gitu. Kita selalu bikin semacam koneksi, positif atau negatif.
Persis. Ini poin krusial banget. Tiap interaksi itu ninggalin jejak emosional dan koneksi. Entah itu rasa nyaman, nggak nyaman, percaya, curiga, atau ya netral tapi cenderung negatif gitulah karena nggak ada usaha bangun yang positif. Wah, Nah, karena kita toh selalu melakukannya, kenapa nggak belajar melakukannya dengan baik dan sadar? Ini kan memberdayakan kita buat secara proaktif bikin hubungan yang lebih baik. dan ini artinya kita bisa dong secara teori nih ya, bangun raport yang baik bahkan sama orang yang biasanya kita anggap sulit. Orang yang mungkin beda pandangan banget, atau kepribadiannya berlawanan gitu. Secara teori, iya. Tentu ada batasnya ya. Dan Vexius juga ngakuin bakal ada orang yang susah banget atau bahkan mustahil diajak bangun raport. Tapi prinsipnya, teknik ini bisa diterapin ke sebagian besar orang. Ini relevan banget pas kita berhadapan sama orang yang posisinya penting buat kita. Kayak atasan, klien penting, atau bahkan anggota keluarga yang hubungannya lagi renggang. Kan bantu banget ya kalau mereka bisa lebih terbuka dengerin sudut pandang kita. Tentu aja, itu bisa ngubah banyak hal. Oh, oke. Saya mulai paham nih pentingnya koneksi ini. Tapi kan judul bukunya The Art of Reading Minds ya. Gimana caranya bangun koneksi nonverbal ini bisa nyambung ke baca pikiran? Apa ini bukan lompatan yang kejauhan? Rasanya kok kayak dua hal yang beda aja gitu. Nah, ini koneksi yang menarik dan sering disalahpahami. Factors itu nggak ngertiin baca pikiran secara harfiah kayak telepati, gitu bukan? Oh, oke. Hubungannya itu ada di proses bangun rapor itu sendiri. Coba deh pikirin, apa langkah pertama yang mutlak perlu biar bisa bangun rapor secara efektif? Saya harus perhatiin orang itu kan? Lihat gimana dia gerak, ngomongnya, ekspresinya. Tepat sekali. Anda harus mengobservasi dengan cermat banget. Nah, pas Anda ngelakuin observasi mendalam, buat tujuan bangun rapot, merhatiin bahasa tubuh, nada suara, pilihan kata, ritme bicara, Anda itu otomatis ngumpulin data soal kondisi internal orang itu. Maksudnya, dari cara mereka tampil secara fisik dan verbal, saya bisa dapat petunjuk soal apa yang mereka rasain atau pikirin gitu. Kurang lebih gitu. Observasi yang tajam itu ngasih kita hipotesis soal keadaan mental dan emosional mereka saat itu. Gimana cara mereka proses informasi, apa bahasa nonverbal utama mereka, apa yang mungkin lagi mereka pikirin atau rasain. Wow, Jadi, proses ngasah kemampuan bangun rapot itu secara inheren juga ngasah kemampuan kita buat ngebaca sinyal-sinyal halus yang dipancarin orang lain. Ini langkah fundamental pertama menuju pemahaman yang lebih dalam atau ya baca pikiran dalam arti praktis ala Vexius gitu. oke. Sekarang nyambung nih. Bukan telepati, tapi kepekaan yang dilatih terhadap sinyal manusia. Masuk akal. Nah, terus cara praktis bangunnya gimana dong? Tadi disebut soal menyesuaikan diri. Aturan main utamanya apa nih? Aturan emas yang dikasih Vexius di bab ini sebenarnya simple banget, tapi ya butuh latihan biar bisa halus terapinya. Sesuaikan diri Anda dengan cara orang lain berkomunikasi. Ini inti dari bangun raport di level bawah sadar. Sesuaikan diri. Apa ini berarti saya mesti niru plek-plekan gitu apa yang mereka lakuin? Kalau dia garuk-garuk kepala, saya ikut garuk-garuk kepala gitu? Kedengarannya aneh banget dan bisa ketahuan dong. Pertanyaan bagus. Vexius wanti-wanti, jangan niru mentah-mentah atau secara mekanis ya. Itu malah bakal kelihatan aneh dan justru ngerusak raport. Nah, iya kan? Penyesuaian ini lebih ke arah nyelarasin pola komunikasi secara keseluruhan, terutama yang nonverbal. Ini kayak prinsip dasar marketing lah. Anda ngomong pakai bahasa target audience Anda. Oke. Nah, dalam interaksi personal, Anda ngomong pakai bahasa nonverbal lawan bicara Anda. Bahasa nonverbal, jadi fokusnya bukan di apa yang diomongin, tapi gimana ngomongnya ya. Nada suara, kecepatan bicara, postur tubuh, gestur gitu. Sebagian besar gitu, terutama di awal bangun raport ya. Metode-metode spesifiknya nanti dibahas lebih detail di bab lain sih. Banyak fokus ke elemen nonverbal ini. Contohnya? Hal-hal kayaknya main level energi, mencerminkan postur tubuh secara umum, bukan niru detail kecil ya. Nyelarasin ritme bicara atau bahkan napas. Ini tuh sinyal-sinyal halus yang ditangkap alam bawah sadar orang lain sebagai tanda kesamaan dan pemahaman. Bisa kasih analogi lain nggak biar lebih kebayang? Vexius pakai analogi ngomong pakai bahasa asli seseorang. Bayangin deh, Anda ketemu turis asing yang bahasa Indonesianya patah-patah. Oke.
Kalau Anda bisa dikit-dikit bahasa asli mereka, terus coba pakai, meskipun nggak sempurna, mereka pasti ngerasa lebih nyaman, lebih dipahami, dan cenderung lebih suka sama Anda kan? Iya juga ya. Nah, rapor itu kerjanya mirip gitu di level nonverbal. Anda coba ngomong pakai bahasa nonverbal alami mereka. Saya paham. Secara bawah sadar mereka jadi ngerasa nyambung dan lebih terbuka. Tapi ini jadi muncul pertanyaan penting lain nih. Menyesuaikan diri, bikin orang suka biar setuju. Bukannya ini kedengeran manipulatif ya? Di mana sih batas antara bangun koneksi tulus sama manipulasi? Ini keberatan yang valid banget. Dan Venius bahas ini secara eksplisit kok. Dia negasin kalau tujuan rapor itu bukan manipulasi jahat. Report yang bagus itu nggak bisa ngubah ide jelek jadi bagus. Kalau proposal Anda emang cacat atau argumen Anda lemah, ya report sebagus apapun nggak bakal bikin itu diterima gitu aja sama orang yang mikirnya kritis. Terus apa tujuannya kalau bukan buat maksa setuju? Tujuannya itu buat nyiptain kondisi optimal buat komunikasi yang jujur, terbuka, dan konstruktif. Ini soal ngilangin hambatan psikologis yang nggak perlu. Oh, oke. Pas report udah kebangun, orang lain itu ada di kondisi pikiran yang lebih reseptif buat benar-benar dengerin dan mempertimbangkan kelebihan dari apa yang kita sampaikan. Ini soal mastiin ide bagus kita dapat kesempatan yang layak buat didengerin, bukan soal ngejual ide jelek. Jadi lebih kayak melumasi roda komunikasi biar lancar ya, bukan ganti mesinnya. Bisa disimpulin gini nggak? Kalau saya nunjukin kesamaan sama Anda lewat penyesuaian nonverbal, Anda bakal lebih gampang ngerasa nyaman dan nyambung sama saya. Kalau Anda ngerasa nyambung, Anda bakal lebih terbuka buat dengerin dan mempertimbangkan apa yang saya bilang. Itu rangkuman yang bagus banget. Anda nangkap esensinya. Kesamaan atau persepsi kesamaan itu melahirkan koneksi, nah koneksi melahirkan keterbukaan. Gitu. Oke, konsepnya makin jelas nih. Sekarang kita ngomongin aplikasi praktisnya deh. Kapan aja sih sebaiknya kita secara sadar gitu berusaha bangun raport? Ada momen atau situasi di mana ini krusial banget. Terus, apa mungkin telat buat mulai? Misalnya kalau hubungan udah keburu jelek gitu. Kabar baiknya nih, menurut Vexius hampir nggak pernah ada kata telat. Bahkan kalau hubungan Anda sama seseorang sekarang lagi buruk, katakanlah sama rekan kerja atau anggota keluarga Anda, bisa mulai terapin prinsip rapor di pertemuan berikutnya. Oh gitu. Mungkin hasilnya nggak instan ya, hubungan nggak langsung balik 180 derajat gitu. Tapi kalau Anda konsisten ngelakuinnya, secara bertahap Anda bakal lihat perubahan cara orang itu ngerespon Anda. Jadi selalu ada potensi perbaikan ya, asal kita mau coba. Pada umumnya gitu. Vexius emang realistis sih, bakal selalu ada individu yang susah banget atau tertutup karena macam-macam alasan. Nggak perlu maksain diri juga kalau kasusnya ekstrim. Tapi buat sebagian besar interaksi, pintu buat bangun rapport itu selalu kebuka kok. Buku ini juga ngutip pakar komunikasi Elena Zucker soal situasi spesifik di mana rapor berguna banget. Bisa kita bahas beberapa contohnya nggak? Tentu, ngutip Zucker nih, raport itu terbukti bermanfaat banget di berbagai skenario misalnya. Pertama, di hubungan intim, kayak sama pasangan hidup. Banyak konflik kan muncul dari miskomunikasi gara-gara kurang raport. Nah, bangun lagi raportnya bisa memperdalam pemahaman. Iya benar. Kedua, pas coba nyambung lagi sama anak remaja yang mungkin lagi narik diri atau berontak. Raport bisa jadi jembatan buat dapetin lagi respeknya dan buka dialog. Ketiga, pas berurusan sama figur otoritas, atasan, dosen, petugas pemerintah. Raport yang baik bisa bikin urusan lebih lancar dan kita didengarin lebih serius. Bayangin deh, ngadepin birokrasi kaku, sedikit raport aja bisa bikin beda banget. Setuju. Keempat, dalam interaksi layanan. Misalnya ngadepin petugas bank yang kayaknya stres atau pelayan restoran yang kewalahan. Sedikit usaha bangun rapor bisa ngubah pengalaman kita dari negatif jadi positif loh. Mereka mungkin jadi lebih ngebantu. Kelima, situasi penilaian formal, kayak wawancara kerja. Kemampuan bangun rapor cepat itu bisa ngasih kesan pertama yang positif banget, nunjukin kecerdasan sosial kita. Wah iya juga ya. Keenam, Vexius bahkan ngasih contoh unik pas di telepon telemarketer. Nah, kalau ini, Anda mungkin sengaja pengen bangun bad rapport, biar mereka cepat nyelah. Haha, contoh terakhir itu lucu. Bener juga ya. Ini nunjukin fleksibilitas konsepnya kan? Spektrumnya luas banget ya, dari hubungan paling personal sampai interaksi paling transaksional gitu. Ini bener-bener kayak keterampilan hidup dasar ya. Tapi mungkin ada yang ngerasa, wah ini kayaknya mesti belajar banyak teknik rumit nih. Gimana Vexius ngegambarin proses belajarnya? Susah nggak sih? Vexius itu ngeyakinin pembaca kalau
Kita sebenarnya udah punya dasarnya kok. Banyak teknik raport kayak mirroring, mencerminkan bahasa tubuh, atau nyamain nada suara itu sesuatu yang kadang kita lakuin secara alami tanpa sadar. Oh iya, Jadi ini bukan soal belajar sesuatu yang asing banget dari nol. lebih kayak menyadari terus ngasah apa yang udah ada secara intuitif gitu ya? Tepat. Tujuannya itu bawa kemampuan ini dari level bawah sadar ke level sadar, diasah biar lebih efektif dan halus. Terus, nah ini bagian pentingnya, dibalikin lagi ke level bawah sadar biar jadi otomatis dan alami. Oh, jadi biar natural gitu ya? Iya. Vexius pakai analogi klasik belajar naik sepeda untuk ngegambarin proses ini dalam 4 tahap. 4 tahap belajar ya. Bisa diurain nggak? Tentu, tahap pertama itu ketidaktahuan tidak sadar, unconscious incompetence. Anda nggak tahu cara sepedahan dan bahkan nggak tahu kalau ada aktivitas namanya sepedaan. Kalau konteks rapor, ya Anda nggak tahu ada teknik bangun rapor dan nggak sadar ngelakuinnya, baik atau buruk. Oke. Tahap kedua, ketidaktahuan sadar, conscious incompetence. Anda sadar ada orang sepedahan, Anda tahu itu mungkin, tapi Anda sendiri nggak tahu caranya. Anda sadar ada konsep rapor, tahu itu penting, tapi belum tahu cara ngelakuinnya secara sistematis dan efektif. Ini tahap di mana Anda mungkin baca buku kayak gini nih. Iya iya. Tahap ketiga, pengetahuan sadar, conscious competence. Anda udah bisa naik sepeda, tapi mesti fokus banget. Mikirin keseimbangan, kayuhan, setir, rasanya kaku, dan butuh konsentrasi penuh. Nah, Anda bisa terapin teknik report secara sadar, tapi mungkin rasanya canggung, nggak alami, dan nyita banyak energi mental. Nah, ini nih yang mungkin berat ya. Betul, ini tahap latihan intensifnya. Terus tahap keempat, pengetahuan tidak sadar, unconscious competence. Anda udah bisa sepedaan tanpa mikir. Sambil ngobrol, lihat pemandangan, bahkan mungkin sambil bawa barang. Keterampilan itu udah nyatu sama diri Anda. Otomatis gitu Nah, ya. sama kayak report. Setelah cukup latihan dan pembiasaan, teknik-tekniknya jadi bagian alami dari cara kita interaksi. Ngalir gitu aja. Analogi yang ngebantu banget buat ngebayanginnya. Jadi kuncinya itu latihan sama pembiasaan sampai skill ini jadi otomatis kayak otot yang dilatih gitu ya. Ini bukan bakat khusus yang cuma dipunya segelintir orang dong. Sama sekali bukan bakat. Vexius ngekenin ini keterampilan yang bisa dipelajari dan dikuasai siapa aja yang mau luangin waktu dan usaha buat latihan. Emang butuh sabar, terutama di tahap pengetahuan sadar yang rasanya canggung itu. Tapi hasilnya sepadan lah. Baiklah. Jadi kesimpulan dari penjelajahan kita di bab 2 ini. Raport itu kayak jembatan tak kasat mata yang nyambungin kita. Dibangun terutama lewat penyesuaian nonverbal yang ditangkap di level bawah sadar. Ini bukan sekadar trik biar disukain ya, tapi fondasi esensial buat komunikasi efektif, hubungan yang lebih baik, dan ini menariknya, langkah awal yang krusial dalam seni memahami orang lain lebih dalam, atau ya membaca pikiran versi Vexius itu. Anda ngerangkumnya bagus banget. Dan mungkin yang paling bikin kita semangat ya, gagasan kalau ini tuh keterampilan yang bisa diasah. Bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya, tapi sesuatu yang bisa kita kembangin. Iya benar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu refleksi buat Anda bawa pulang. Coba deh ingat-ingat lagi interaksi terakhir Anda di mana komunikasi rasanya buntu, nggak nyambung, atau bahkan bikin gesekan. Dengan pemahaman baru soal raport ini, bisa nggak Anda lihat kemungkinan kalau kurangnya keselarasan nonverbal, kurangnya jembatan bawah sadar itu mungkin punya peran di situ. Dan yang lebih penting lagi, apa satu hal kecil yang mungkin bisa Anda coba amati atau sesuaikan secara beda di kesempatan berikutnya berdasarkan obrolan kita hari ini, buat lihat apakah itu bisa buka pintu komunikasi sedikit lebih lebar. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat kita semua praktekkan nih. Terima kasih ya udah memandu kami lewat pemahaman mendalam soal raport ini. Sama-sama. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.